warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Fajar, gue dari Puncak. Puncak itu adalah tempatnya orang liburan dan tempatnya orang cari hiburan. Gue yakin di sini pasti pada ngerti lah hiburan yang gue maksud itu kayak gimana. Puncak kan dingin, biasalah Udin Petot. Tak dingin pengen totalitas. Gue sebagai warga Puncak gak bakal lah yang namanya nutup-nutupin. Karena memang image Puncak itu udah negatif. Bisnis hiburan dari dulu tuh udah marak. Bahkan dulu Puncak sempat punya tempat prostitusi. Namanya Gang Semen. Dan gue senang sama pemerintah setempat. Karena sekarang Gang Semen udah ditutup. Di tembok. Dikasih pintu. Di keramik. Jadi bagus tempatnya. Bikin customer lebih nyaman. Orang-orang yang datang, ya orang-orang yang cari hiburan di Puncak itu nggak mikirin warga setempat. Karena kita tuh jadi kena imbasnya. Setahu gua nih ya, katanya kalau misalkan ada satu rumah atau satu tempat yang di dalamnya lagi dipakai buat maksiat, otomatis 40 rumah di sekitarnya bakalan kena sial. Mestinya mereka sadar diri lah. Seenggaknya izinin gua buat nonton kek. Biar gua gak rugi-rugi amat dapat sial gitu loh. Gara-gara hal itu gue sebagai tuan rumah merasa resah. Makanya kalau misalkan ada pasangan ke Puncak gitu loh. Terus mereka nanyain villa. Dan gue tuh bawanya nanyain villa ke gue gitu kan. Bawahnya tuh negatif. Mulu pengen ngomelin mulu kan. Pasangan gitu kan. Misi mau tanya. Villa yang kosong di mana ya? Gak ada. Villa semuanya penuh. Kamar gue kosong. Bisa jam-jaman. Gratis teh manis. Tapi ingat aduk sendiri. Teh manisnya pasangan situ lah. Masa saya ikutan ngaduk? Warga setempat tuh malah memfasilitasi orang yang mau begituan. Contohnya tukang villa. Kalau lu ketemu tukang villa, lu harus pilih-pilih. Ya, lu harus pilih-pilih. Kalau misalkan dia pakai kupluk, berarti dia pakai kupluk terus bawa senter, berarti dia tukang villa beneran. Kalau misalkan dia pakai kupluk, bawa senter terus pakai sarung, berarti dia tukang villa tapi masih freelance. Lagi ronda gitu kan. Kalau dia pakai kupluk, nggak bawa senter, nggak pakai sarung, tapi pakai kacamata hitam, wah itu vokalis Jamrut tuh. Jangan lu tawar, lu bisikin 30 menit tuh. Bukan cuman itu, tukang villa tuh suka bawa senter, tau gak sih? Kenapa tukang villa bawa senter? Kalau misalkan bawa keluarga rame ntar. Rame. Dan asal kalian tahu ya, itu senter bukan sembarang senter. Ada rahasianya, ada kode-kodenya. Kalau misalkan senternya kedap-kedip, itu tandanya dia pure nyawain villa. Kalau misalkan senternya nyala, terus digoyang-goyang, itu tandanya dia nyawain villa plus selimut. Kalau misalkan senternya kedap-kedip, si mamang yang goyang, itu tandanya dia mau selimutnya tuh. Hati-hati ya. Tapi dampak positif dari kemaksiatan yang ada di Puncak itu adalah warga sekitar jadi nggak mau nambah-nambahin dosa. Untuk dirinya, untuk lingkungannya, terutama anak mudanya tuh. Yang tadinya mabok, minuman keras malam-malam, bikin dosa segala macam. Sekarang masih mabok. Tapi maboknya halal. Mabok duren. Tapi tetap gayanya kayak mabok minuman keras gitu kan. Lagi nongkrong malam-malam gitu kan. Bray, teleponan yuk. Bray, mabok yuk. Ayo Bray. Tapi gue cuma ada 25 nih. Cuma ada Jigo. Gimana dong? Slow, segitu juga cukup. Bentar. Manjat. Di bawah durenya ya kan. Bray, sikat. Beneran disikat. Ajib. Fake. Ditanya sama temannya, gimana Bray? Montong. Di Indonesia, makanan atau minuman beralkohol itu dilarang. Untung durian alkoholnya sedikit. Coba kalau misalkan durian alkoholnya banyak. Mungkin gak ada lagi penjual durian di pinggir jalan. Jualannya di tempat sepi. Gelap. Diem-dieman. Bro, ada barang gak? Ada bro, baru jatuh. Dari pohon siapa? Haji Sanusi. Mau lepas berapa lu? Gocap. Jigo lah. Kalau Jigo bukan yang ini. Bentar. Manjat. Sekian nama gue Fajar.
Selamat malam Fajar. Apa kabar? Kita kayak pernah ketemu ya sebelumnya ya. Fajar, saya sebenarnya dari tadi kamu tampil yang saya tunggu itu adalah body language kamu gitu. Dan itu baru kamu munculin 2 menit terakhir gitu. Dan terbukti semua orang tuh memang apa ya, terpesona dengan badan kamu yang cungkring tapi luwes gitu. Jadi kayak jijik sih. Tapi gimana ya, baru kali ini gitu aku mendapatkan sesuatu yang jijik tapi aku menikmatinya gitu. Iya, gimana ya? Boleh lihat lagi gak sih kamu manjat pohon? Kalau aja di belakang. Apa? Aduh Fajar, kamu bikin aku jadi merah loh. Jar, manjat pohon lagi dong. Ya Allah ya Rob. Fajar, minta dipanjat. Buat ambilin durian maksudnya. Jadi ya itu tadi aku bilang mungkin materinya nanti akan dibahas sama yang tua-tua di samping saya gitu. Tapi untuk saya pribadi secara visual saya melihat ya itu tadi yang saya tunggu itu adalah body language kamu dan ekspresinya kamu gitu dengan intonasi ngomong kamu yang cepat itu tuh tapi jelas nggak masalah dan lucu. Aku suka jijik tapi lucu. Ica kali. Ica. Bray, gue mau ngasih nilai nih. Mabuk Tapi durian. manjat dulu dong. Manjatnya lucu banget. Bray, sebagai performer lu lengkap banget. Nulisnya bagus, milih framingnya bagus, act-outnya bagus, deliverynya oke. Karena sebenarnya kayaknya grogi agak menghalangi lu untuk memberikan penampilan terbaik. Di beberapa beat awal kalimatnya tuh kayak ada yang salah, ada yang hilang sehingga lu ulang lagi kata-katanya. Terus udah gitu, gue tau lu kalau ngomong cepet kayak gue, tapi tadi agak terlalu cepet. Turunin dikit lah speednya supaya bisa jadi lebih baik. Makasih Mas Panji. Gua panjat juga nih orang nih. Bray, pengen ikutan Bray. Ngeliatin doang dari jauh Bray. Ini yang saya khawatirkan sejak awal. Kamu tahu pengaruh stand up itu seperti apa? 2 orang ini aja pengaruhnya sudah seperti itu. Tahu nggak? Kalau aku pengen. Ini, saya bilang, memilih materi, oke, membuat orang tertawa. Tapi menurut aku masih ada kok yang lebih jorok sebenarnya. Dan kamu harus tahu ya, panjat pinang itu nggak boleh sekarang. Karena? Karena harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Nah ini nggak boleh nih, ini nggak boleh nih, ini nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Oh, iya. Nggak boleh berhenti. Jadi kamu memang punya isi otak yang nakal ya untuk materi-materimu dan buat aku itu sah-sah aja selama kamu bisa membungkusnya dengan baik. Cuma itu yang perlu hati-hati. Tahu maksud saya? Enggak Kang. Enggak Kang. Panjat nih. Halo, aku rasa buat kalian yang belum subscribe akun YouTube-nya sekarang Kompas TV. Buat yang pakai komputer subscribe di sini. Kalau buat yang pakai handphone